baru sampai nih ke di Museum Nasional. Ini dia untuk halaman depannya ya guys. Patokannya tuh kalian bisa lihat di sana tuh halte busway. Pokoknya seberang Monas banget buat yang nggak tahu ya. Jadi tuh motor masuk dari situ ya, terus ke sini. Ikutin aja arahnya. Nah, di sini tuh ada bacaan parkir basement ya. Basement baru ke bawah ke basement sana tuh. Itu parkir semuanya. Nah, ini ya tampilannya keren sih asli. Tapi gua belum beli tiket yang buat imersif, jadi cuman tiket reguler. Tapi ya tetap aja sih bakal gua review karena gua kesini bareng sama kakak gua juga. Jadi sekalian jalan-jalan gitu kan, lumayan ya. Ini gue mau sampai pintu masuk. Gimana ya? Oh, sini tiketnya ya. Oke, bentar ya, gue scan tiket dulu. Oke guys, jadi gue udah di dalam Museum Nasional Indonesia. Sekarang gue ada di sini nih guys. Ya, di sini satu. Nanti bakal ke ruang rotunda. Ruang rotunda tuh yang ada di depan ya, itu ada gajahnya. Habis itu bakal ke Taman Arca. Taman Arca tuh di sebelah atau lurusan dari yang pertama. Terus kalau ruangan ketiga itu ruang pameran itu ada di sebelah guys. Ruangan sebelah itu di sana tuh. Di sana yang ketiga, ada yang ketiga di sana. Terus yang keempat itu ke pavilion ke Karta Rajasa itu ada mana tuh ya? Setelah ruangan kedua ya. Baru nanti ke pavilion memori itu yang kelima. Dan gua harusnya ke imersif ya, tapi gua belum beli tiketnya guys. Jadi ya udahlah, langsung saja gua mau ngetes. Gua mau ke ruangan pertama dulu. Ruangan pertama yaitu rotunda ya. Untuk tampilannya sih oke sih. Nah, di sini banyak statue atau patung ya. Nah, ini patung gajah. Kalian bisa lihat sendiri. Ini banyak banget. Kalian bisa lihat. Ini benar-benar wow. Keren. Ini kayak candi-candi nih. Ini di atas itu ada lukisan-lukisan. Nah, lukisan ini nih bisa dibilang keren sih. Tuh, kalian bisa lihat guys. Ini lukisan sepanjang ruangan ini. Dan di sini ada ininya nih, keterangan. Yaitu Chandra, Duku Sentul, Desa Tiru, Gurah, Kediri, Jawa Timur. Nah, ini berarti ditemukannya di abad ke-11 hingga ke-13 Masehi. Ini Surya. Nah, ini patung Dewa Surya berarti ya. Patung Dewa Surya sendiri itu ketemu Duku Sentul juga guys. Di Desa Tiru, Gurah, Kediri, Jawa Timur. Abad ke-11 sampai 13 juga. Ini Ganesha. Siapa yang nggak kenal Ganesha sih? Ya kan? Ganesha sendiri juga dia itu berhasil ditemukan di Unggaran, Semarang, Jawa Tengah guys. Di abad ke-8 sampai 9 Masehi. Wah, berarti lebih ini guys, lebih tua patung Ganesha nih daripada dua patung Surya dan Chandra. Wah, gila sih. Tapi jujur aja ya, ini banyak-banyak patung yang keren-keren sih. Kayak bisa lihat sendiri, ini benar-benar wow banget. Ini Parwati Arca perwujudan atau embodiment statue. Kalian bisa lihat. Nah, tempat penemuan tidak diketahui. Wow, unknown dong berarti ya. Tapi ditemuinya di abad ke-14 sampai 15 Masehi. Gila sih, nggak ketahuan bro. Ketemunya tuh nggak ketahuan sama sekali. Dan di sini ada Kartikeya Skanda. Kartikeya Skanda sendiri ditemukan di Ngupit, Klaten, Jawa Tengah. Dan di abad ke-9 Masehi. Kalian bisa lihat detail-detailnya. Keren banget, asli. Keren banget untuk detail-detailnya tuh. Wow. Dan ini Siwa. Kalian yang sering nonton kartun Krishna dulu pasti tahu Dewa Siwa.
disebutnya Siwa Mahadewa. Dan tempat ditemukannya juga nggak ketahuan, unknown. Tapi ditemuinya itu di abad ke-10 sampai 12 Masehi. Ini benar-benar sih keren, bro. Kalian bisa lihat sendiri. Wow, mantep banget ya. Ini baru di ruangan pertama nih, rotundra deh. Keren-keren, asli, keren-keren. Tuh, kalian bisa lihat. Wow, mantep banget. Nah, di sini juga ada Kamajaya, dan tempatnya itu juga tidak diketahuin. Tapi ini detail-detailnya, wow, keren sih. Kalian bisa lihat dari dekat. Detail-detailnya tuh, wow, gila sih. Gokil banget, gokil. Gokil banget. Tuh, mantep. Ini face detection gua aja, ini sampai aktif. Tandanya bener-bener mukanya tuh kayak nggak ada cacat. Keren sih. Mantep. Oke, di sini gue mau lanjutin lagi. Ini ada Siwa Indra Arca Perwujudan. Dia ini ketemu di Kediri, Jawa Timur, guys. Tuh, kayak bisa lihat abad ke-13 sampai 14 Masehi. Di sini kalian bisa lihat keterangannya, Arca seorang raja atau penguasa yang diwujudkan sebagai figur perpaduan dewa Siwa, Mahadewa, dan Indra. Tanda Siwa dan Indra terwakili dengan camara atau penghalau serangga. Wow, baru tahu. Gue baru tahu asli. Dan wajra atau tongkat logam bersulak. Apa itu? Logam bersulak. Nanti kita cari sama-sama. Terus kalau untuk Indra adalah dewa perang. Oh, berarti tongkat logam bersulaknya itu ini ya, buat senjatanya mungkin. Yang gue tahu itu Trisula. Trisula tuh yang ada 3 kan, yang kayak garpu. Itu. Terus untuk detail-detailnya kalian bisa lihat, keren bro, asli keren. Tuh, nih gue zoom out, keren banget, nggak bohong. Terus lanjut, Kali, namanya Kali nih guys. Ini dewa Kali. Kita lihat sama-sama. Dia itu Tulungagung, Jawa Tengah, abad ke-13 Masehi. Kali perwujudan Dewi. Oh, Dewi ternyata. Dewi Durga yang dinamis dan tangguh. Dipuja dengan penuh bakti oleh penganut Hindu Tantra. Terus mari memetik inspirasi dari sosok Kali untuk tetap menjadi pribadi tangguh dan segala kondisi. Wah, keren sih. Gue nggak tahu sih. Ini ternyata seorang dewi, bukan dewa. Tapi jujur aja, ini keren banget. Ini gue mau coba pakai flash. Gue udah nyala belum? Oke, flash gue udah nyala. Tapi nggak terlalu terang ya. Ya udah gue matiin aja deh. Kita pakai cahaya lampu aja. Terus di sini ada Kuera. Wow, Kuera ini ditemuinya di Jogja di abad ke-9. Kalian lihat detailnya. Dia kayak duduk di singgasana, guys. Nah, tapi di bagian mukanya, kalian bisa lihat, dia itu di bagian hidung dan mulutnya sudah hancur, bisa dibilang. Jadi kayak batuannya tuh udah nggak lengkap. Tapi untuk statue-nya atau patungnya dan ini singgasananya sih, bisa dibilang ini singgasana ya guys. Itu masih bagus banget loh. Gokil. Masih bagus banget. Nggak bohong gua. Keren loh. Keren. Singgasananya masih bagus banget. Ini ada Harihara Arca perwujudannya. Ini kalian bisa lihat. Dan ini detailnya guys. Detail patungnya. Kayaknya gue harus pakai lighting deh seharusnya ya. Tapi gue nggak bawa guys. Harusnya gue bawa lighting ya biar benar-benar dapet ininya, cahayanya. Karena lumayan. Oke. Terus kita lanjut lagi. Di sini masih banyak tuh. Di sana itu masih banyak. Ini sih nggak bakal gua review satu-satu ya. Tapi memang ini ada patung yang di tengah yang cukup besar. Sebutannya itu Arca seorang ratu. Ditemukannya di Jebuk, Tulungagung, Jawa Timur.
Ya, sini arca. Ini kemungkinan menggambarkan Suhita, seorang ratu yang memerintah kerajaan Majapahit, guys. Kalian bisa lihat detailnya. Ini gue nggak tahu ya kalau dalam action figure itu berapa banding berapa gitu. Tapi ini cukup besar, bro. Cukup besar nih. Kalau gua mundur, ini lumayan besar. Tuh. Keren loh ini. Mantep. Tuh. Terus di sini kita ke sebelah. Sebelah ini yang gua menarik perhatian gua yaitu seorang Siwa Mahadewa juga. Dia ini ditemukan di dekat Borobudur, Jawa Tengah di abad ke-8 Masehi. Terus kalian juga harus diingat di sini dilarang menyentuh koleksi. Kalian bisa lihat, wow, detailnya guys. Tuh. Mantap banget. Keren. Gue zoom out biar kelihatan ya. Biar kelihatan jelas dan semoga cahaya ini cukup. Keren sih. Tuh. Sini ada Durga Mahisa Suramardini ya, bertangan 10. Wow. Tangan, bro. Tangan bukan jari ya, bertangan 10. Ditemukannya di Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah, abad ke-8 sampai 9 Masehi. Terus keterangannya nama Mahisa Suramardini disematkan ke Dewi Durga setelah ia mengalahkan Asura. Siapa yang nggak tahu Asura sih, bro? Kerbau raksasa yang jahat. Kalian yang sering nonton Krishna pasti banget ngerti, guys. Siapa itu Asura? Ini tangannya nih, bro. Nih. Gua kasih lihat dari samping. Tuh, POV-nya. Keren banget. Asli. Tuh. Gokil sih. Mantep. Tangan 10, gue baru nemuin. Di sini juga ada Durga Mahisa Suramardini. Dia bertangan 8. Nih, kalian bisa lihat. Ini tangannya 8, guys. Wow. Mantep. Tangan 8, guys. Nih, dari samping. Samping 4 berarti ya. Kanan 4. Dia bertangan 8 berarti totalnya. Wow. Mantep. Oke, di sini dari Siwa Mahadewa. Wah, gila. Ini sih Museum Nasional keren sih. Worth it sih. Buat kalian yang mau datang ke Museum Nasional, ini bagus banget ya. Bagus banget. Cuman yang harus kalian ingat, kalian harus beli tiketnya itu jauh-jauh hari. Biar kalian bisa dapat ke ruangan imersifnya. Dan di sini kalian bisa lihat ruangannya benar-benar cukup besar. Ini keren sih, asli, keren banget. Tuh, keren banget. Jadi di sini ada patung yang benar-benar gede banget, asli guys. Ini patung gede banget. Ya, ini ada keterangannya sih. Di sana tuh ada papan keterangannya. Dan ini bisa dibilang bukan 1:1 lagi nih. Ini benar-benar gede banget. Gak bohong. Gila sih. Kalau kita lihat sama-sama, sebutannya itu Bahairawa. Dia ini arca. Ini juga perwujudan dari Raja Aditya Warman. Arca ini berwujud bengis. Wah, berarti jahat nih, bro. Jahat, bro. Bengis, bro. Dan menakutkan dengan gigi bertaring panjang, mata melotot, dan adanya hiasan tengkorak. Nah, hiasan tengkorak berarti yang ini dong. Nih, di bawahnya nih, di statunya. Dan di sini ada, dia kayak lagi nginjek seseorang. Nih, kalau kalian mau lihat besarnya semana, nih, gue kasih lihat. Ini gede banget. Gue udah mau nyampe pojok, dan ini, wah, gede banget. Asli gede banget, guys. Gokil sih.
Gokil banget. Kalian bisa lihat tuh. Oke guys, ini kayaknya mau masuk ke ruangan kedua deh. Ketiga tuh di sana deh kayaknya ketiga. Tapi di sini gue mau ngeliat sini dulu samping. Ini banyak apa ya sebutannya ya? Arca kali ya. Ini kayak batu gede. Ada tulisan-tulisan juga ya. Ini bener-bener deh. Nih kita lihat. Oh, prasasti. Prasasti baru ditemukannya di Surabaya tahun 1030 Masehi. Prasasti ini dikeluarkan oleh Sri Maharaja Airlangga. Isinya menyebutkan tentang pemberian status sima kepada penduduk desa baru yang telah memberikan tempat menginap pada Raja Airlangga dan bala tentaranya pada waktu dalam perjalanan penyerangan melawan Raja Hasim, guys. Tuh, kalian bisa lihat dan baca atau di pause video gua. Dan ini dia tulisannya. Ini tulisan Sanskerta deh kayaknya. Ini udah mau apa ya? Bisa dibilang mau hilang tulisannya. Tapi ih gila sih. Keren, bro. Gede nih. Termasuk gede juga. Tapi keren. Lo bayangin, gede tapi keren. Nih. Tuh. Bisa lihat kan? Gede tapi keren. Asli. Mantep. Nah, di sini ada lagi. Di sini Siwa Mahadewa. Nih, kalian bisa lihat Siwa Mahadewa. Ya. Ini lumayan sih patungnya itu dibilang 1:1 sih bukan ya, tapi cukup besar juga. Cuman ini udah banyak bagian yang sudah tidak utuh. Kayak yang hitam-hitam kayak gini, dan ini benar-benar tidak boleh disentuh ya guys. Ini tidak boleh disentuh. Gua ingatin sekali lagi, ini tidak boleh disentuh. Oke, tidak boleh disentuh. Oke, sekarang gue pakai layout ini lagi ya. Layoutnya itu dengan dual view, biar gue kelihatan juga guys. Biar nggak terlalu bosen cuman ngeliat ini doang, patung atau statue-nya. Sekalian biar gue juga muncul di video guys. Dan di sini ada statue atau patung Parwati yang ditemuinya itu di Magelang, Jawa Tengah. Nih, dia ditemukannya di abad ke-9 Masehi. Sakti Dewa Siwa personifikasi kekuatan Siwa dalam wujud Dewi. Gokil sih. Ini keren loh. Ini keren loh. Sama di sini juga ada, yaitu Parwati juga sebutannya. Apa emang mereka ini Dewa Parwati? Atau Dewi Parwati? Ya. Tapi di sini Ngupit, Klaten, Jawa Tengah. Tapi gokil sih untuk sekelas yang ditemukan di abad ke-9 Masehi. Ini benar-benar masih detail banget. Oke, masih detail banget. Keren sih, gua akuin. Ini masih detail banget. Kalian bisa lihat detail-detailnya tuh. Tuh lengkap banget. Ini di sana ya. Tuh masih luas, guys. Ini gua bisa bikin video banyak sih. Ini part 1 atau 2 part ya. Ini benar-benar keren banget. Keren banget. 2 part nih, guys. Asli nih. 2 part. Jadi mungkin untuk selanjutnya gua ke ruangan ketiga ya. Ruangan ketiga biar ini. Nah, ruangan ketiga tuh di sebelah sana tuh. Ruangan ketiga ya. Ruangan ketiga itu di sebelah sana. Jadi biar sekalian kita habisin semua ruangan biar langsung tahu deh isinya tuh kayak gimana ya. Oke, lanjut. Ini Dewa Wisnu. Masih lanjut lagi kita ke ujung sana. Ini ada lagi patung Agastya. Nih kalian bisa lihat Agastya nih. Tuh. Yaitu ditemukan di Klaten, Jawa Tengah di abad ke-9 Masehi. Nah, ini nih patung Agastya. Wow, dia ini punya jenggotnya panjang guys, berarti nih kalian bisa lihat. Ini jenggotnya ini panjang dan perutnya tuh buncit guys. Wow. Tapi tangannya bro, tangannya guys, udah tidak utuh. Berarti memang ini bisa dibilang, kalau menurut gue ya, ini 80% untuk
statunya ini atau patungnya bagus ya. Untuk detailnya sih masih oke. Ini mahkota, ini bagian janggutnya, dan ini dibuatnya nih pasti ada belakangnya ini nih. Dibilang singgasana bukan singgasana ya, tapi buat mungkin dirapatkan ya, karena kan bakalan ditaruh dalam kerajaan atau di dalam atau disandarkan di dinding ya. Sini ada lagi Agastya lagi. Oh, ini perwujudannya, tapi ada tangan di sebelah sini satu, tapi di sebelah sininya udah hampir nggak ada nih guys. Di sini ya, di sini udah nggak ada. Dia ditemukan di Semarang di abad 8 sampai 9 Masehi. Keren sih, jujur keren ini. Terus lanjut lagi, tinggal lurus ke sana ya, tinggal lurus ke sana bakalan sampai ke ruangan 3. Karena 2 itu yang di sebelah guys, yang 2 itu yang di sebelah. Ini berarti di ruangan ketiga nih. Oke, kita turun. Oh, ini toilet. Oh, berarti ke sana nih, ke ruangan ke sana. Itu biar lanjut lagi paling. Oke. Nanti gue kembali lagi setelah ke ruangan kedua mungkin ya, ke ruangan kedua itu. Oke, sekarang masuk ke ruangan. Gue nggak tahu ini nama ruangannya apaan ya, tapi kalau diingat-ingat dalam peta, ini antara kedua deh. Kita kedua di samping, dan kalian bisa lihat sendiri, full hitam ya, full hitam, benar-benar full hitam. Oh, keren, asli keren. Oke, di depan di situ ada ini ya, apa namanya tuh, kayak patung. Keren, mantep bro. Nah, di sini ada keterangan nih guys. Ya, gue nggak tahu ini apa, tapi mari kita baca sama-sama. Indonesia Heritage Agency atau IH merupakan badan layanan umum di bawah naungan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang bertanggung jawab atas pengelolaan museum dan cagar budaya di Indonesia guys. Nah, ini berarti penjelasannya Parinama. Gue nggak bisa ngejelasin secara ini ya, secara detail, karena gue juga baru pertama kali masuk ke Museum Nasional ini. Tapi wah gila, keren cuy, impresinya tuh keren banget. Kalian bisa lihat ini, kalian bisa lihat ini benar-benar gede banget tuh. Gue nggak tahu nih di bawah ini bakal ada apaan ya, tapi ini kayaknya udah nggak ada apapun lagi. Tapi ini asli gede banget bro. Nih kalian bisa lihat, dan sini nih ada gong ya, di sini ada gong sebutannya, tapi nggak ada penjelasan ya, nggak ada penjelasan yang bisa dibilang ini artefak atau penemuan apa ya. Dan di sini benar-benar di bawah ini ya. Oke, berarti udah sampai ujungnya. Kalau ke sebelah itu gedung B guys. Kalau ke gedung B tuh gue nggak tahu ke gedung B itu kemana, tapi yang ruang sebelahnya tuh gue belum belum sampai dapet gitu, belum gue datengin atau belum gue visit. Nah ini gila sih bannernya, wow keren banget, gila. Apa kita selesain dulu kali ya ke ruangan sebelah? Ruangan sebelah nih kayaknya yang ruangan kedua kali ya, bakal gue datengin. Oke, jadi gue bakal datengin ke ruangan yang kedua.
Di sini tulisannya Paras Nusantara, kesana ke belakang gua. Tapi gua mau ke ruangan yang kedua dulu ya, karena gua belum datengin ke ruangan yang di situ. Jadi gua mau lanjut dulu. Ini gua keluar ya, ini posisi gua keluar. Gua harus keluar dulu sih. Paling di sini ada epilog. Mau lewat dalam dulu kali ya, dalam sini. Ini epilog. Gue nggak tahu nih. Keren bro. Dia emang gelap, tapi keren. Ada tengkorak. Nih, kalau kalian ini ada tengkorak guys. Coba gue deketin ya. Semoga nih gambarnya kelihatan. Kelihatan kah? Oh, nggak kelihatan. Berarti gue harus ubah switch kameranya dulu. Ini guys, kalian bisa lihat. Ini manusia purba, sebutannya Homo erectus ya. Yaitu tengkorak FZL1. Ini sejarah banget nih. Ini sejarah banget buat yang suka sejarah, anak-anak yang suka sejarah. Ini worth it banget buat kalian datengin. Karena ini bisa kalian lihat langsung tuh. Bisa kalian lihat langsung. Dan di sini nih, ini bisa dibilang apa ya, penjelasannya sih. Jadi biar ketahuan dari yang di sini ya, kalian bisa melihat langsung yang di sini. Itu visual. Yang di sebelah juga ini sih. Semua memang udah nggak utuh lagi. Sini sama Homo erectus juga. Homo erectus ditemukannya di Sangiran, Jawa Tengah. Kalau yang tadi itu di sini udah robek, jadi gue nggak bisa lihat. Nah, tapi kalau di sini itu lebih banyak. Ini beberapa potongan tengkorak, tulang. Itu wow banget sih asli. Nah, di sini nih kalian bisa lihat. Ini tengkorak, BJG gue nggak tahu itu apa ya. Ini tengkorak sedang kelampok, atap tengkorak grogolan, wetan. Ini rahang bawah Arjuna. Nih. Dan ini tulang paha yang kelima nih. Ini tulang paha guys. Ini posisinya di sini tulang paha. Keren sih, asli keren. Dan di sini nih visualnya lagi. Jadi biar kelihatan. Nah, kalian bisa lihat di sini visualnya bro sekalian. Ini keren sih, keren. Oke. Gua mau lanjut lagi ke ruangan ini guys. Wow, keren banget. Gua nggak bohong. Ini udah masuk ke zaman purba ya. Nih, kalian bisa lihat. Ini keren banget zaman purba. Kita lihat sama-sama. Sebutannya Pithecanthropus apa ini? Perunggu. Bronze dong. Pria logam karya Suherman dibuat dalam rangka perayaan 100 tahun. Oke. Ini kerangka logam. Tahun 1990. Tuh, kalian bisa Suherman Metalwork was created. Oke. Ini kerajinan metal ya. Keren sih. Asli, kerajinan metal ini keren. Ini ya dengan background kayak padang savana ya. Yang ada di Afrika ini, keren banget. Terus propertinya, mantep banget properti. Oke. Nah di sini kalian juga bisa melihat tengkorak macan purba guys. Nih, tengkorak macan purba, kalian bisa lihat. Ini Panthera cranium, nama latinnya ya, atau nama aslinya. Fosilnya ditemukan di 1,2 sampai 0,1 juta tahun yang lalu. Itu gue nggak tahu tahun berapa ya. Tapi bener loh. Ini gila sih. Ini asli kecil ya. Ini cuma potongan kecil. Aslinya itu ada yang lebih gede lagi. Itu keren sih. Gokil, keren. Terus kalian bisa lihat ini tampilannya, amazing banget sih, asli, amazing banget. Dan di sini ada lagi, nih kalian bisa lihat
potongan tengkorak atau replika tengkorak ya, cuma replika tengkorak Homo sapiens. Nih, Homo sapiens cranium. Tuh, tengkorak. Ini di Sangiran abad 17 atau 0,7 juta tahun yang lalu. Ini replika rahang bawah. Nih, kalian bisa lihat. Ini replika tulang kering nih. Kalau kalian misalkan kepentok tulang kering kalian ya, atau kalian lagi nendang terus terluka, itu sakit banget nih tulang kering nih guys. Tuh, wah keren sih. Ini Homo erectus tibia bengandong. Oke. Wah keren sih asli. Gokil banget. Dan di sini ada lagi. Ini visual dari atau gambar ya, gambar dari Homo erectus. Nih, tuh Homo erectus. Kalian bisa lihat. Ini anak-anak IPA nih yang biologi. Ini kalian bisa langsung komen. Ini bagus banget. Kalian buat belajar juga dan buat anak-anak yang suka sejarah, ini juga worth it banget. Kalian datangin. Harga tiketnya juga murah sih. Untuk harga tiketnya nanti gue spill di akhir video. Jadi tontonin terus. Di sini sebutan-sebutannya tuh keren sih. Tuh. Mantep. Keren. Dan di situ ada juga gajah. Ini kerangka mamut nih kayaknya. Oh, ini kerangka buaya nih. Kerangka buaya. Oke, di sini ada kepala kerbau purba. Wow, seberapa besar guys? Kalian bisa lihat. Ini besar banget. Asli, tanduknya tuh dari sono ke sono. Feeling gua ada 1 meter lebih tuh. Wah gila sih asli. Keren banget. Itu keterangannya nih. Kalian bisa baca atau di pause ya. Dia itu nama latinnya Bubalus palae kerabau cranium. Ya, kerbau purba yang pernah hidup di Jawa. Salah satu mamalia darat yang unggul dalam berenang. Mamalia tapi berenang. Ya lumba-lumba juga mamalia sih, tapi ini hewan darat bro. Tanduknya yang besar membantu dalam menghindari predator pada masa itu. Wah, dan ditemukannya itu di Jawa sekitar 1,2 sampai 0,1 juta tahun yang lalu fosilnya guys. Tuh, gila. Ini ada yang satu lagi yang lebih kecil. Ini yang utuh yang lebih besar dan ini bisa dibilang yang paling big size-nya atau paling besarnya ya. Ini wah gila sih asli. Kalau di sini ya ini kayak apa ya? Oh ini kudanil guys. Ini kudanil. Tapi bentuknya nggak kayak kudanil. Dan tengkoraknya ini juga nggak apa namanya nggak rapi. Bukan nggak rapi, nggak lengkap. Tapi memang namanya fosil kan nggak terlalu lengkap gitu. Ini kudanil guys. Dan ini yaitu tempurung kura-kura purba testudinidae. Ini tempurungnya doang guys, kecil ya. Kalau buat yang kayak sekarang gitu ya lumayan lah ya, lumayan. Tapi jangan sampai ini apa namanya, jangan sampai parah banget gitu. Dan ini bener-bener keren sih. Dan ini untuk keterangan kudanilnya ya. Ini ada nama latinnya nama latinnya Hexaprotodon sivalensis. Tuh, kalian bisa lihat dibalut kulit dan lemaknya itu besar ya. Tuh, banyak, tapi tulangnya kalian bisa lihat sendiri. Tuh, kalian bisa lihat sendiri. Ya. Ini rekonstruksi kudanil purba ya. Ini rekonstruksi berarti udah banyak yang hilang dan ini ada kawatnya berarti memang direkonstruksiin atau disambung-sambung lagi secara manual. Terus di sini ada tengkorak dan rahang bawah kudanil purba. Oh nih, ini cukup besar loh. Kalian bisa lihat dari dekat. Ini cukup besar banget, asli. Cukup besar banget. Tuh. Kalian tahu seberapa besar kudanil, ya kan? Untuk rahang mulutnya. Nah, ini rahang bawah. Yang bisa dibilang cukup ini banget. Nah, ini dia. Oke. Berarti
kuda Nil udah banyak banget ya. Tapi sekarang di sini ada sedikit ini kayak patung ya. Di sini ada peta. Nah, kalau kalian mau lihat ya, ini kalian bisa lihat nih benar-benar peta dulu deh ya. Peta dulu itu keren sih. Petanya nih kalau kalian mau lihat, setidaknya 50% fosil Homo erectus di dunia ditemukan di Indonesia. Jadi banyak banget fosil-fosil yang ditemukan di Indonesia. Nah, ini Indonesia, ini bagian Asia, ini Afrika, dan ini Eropa. Dan di sini kalian bisa lihat titik-titiknya. Kalau di Indonesia, ya kita fokus di Indonesia dulu ya. Itu ada di Trinil, Sangiran, Kedung Brubus, Perning, Mojokerto, dan Sambung Macan. Nah, di sini tuh banyak banget. Kalau yang lainnya kayak cuma satu nih. Ini satu di Asia, ini di Cina ya. Ini di Cina, ini di India, ini Georgia, ini Algeria, Kenya, Eritrea, masih banyak lagi. Ini South Africa. Oke, nah ini patung yang tadi gua mau kasih lihat. Nah, di sini nggak ada penjelasan ya. Di sini nggak ada penjelasannya. Kan biasa kan ada penjelasan. Gua nggak tahu ini rekonstruksi atau emang buatan tangan. Tapi yang jelas ini cukup bagus untuk buatannya. Misalkan ini buatannya, ini cukup bagus. Ini mungkin 1:1 mungkin ya kalau di action figure, dan cukup detail juga. Di bagian samping ini lumayan detailnya tuh dapet ya, detailnya dapet. Oke lah, jadi keren. Jadi mungkin untuk selanjutnya gue nggak tahu nih bakalan dibawa kemana lagi, tapi ini mungkin kayak pameran-pameran ya, pamerannya dulu gitu. Ini banyak banget asli, nanti gue kasih lihat lagi ya. Ini guys, ruangan yang ada di belakang patung. Di sini ada sebuah informasi ya. Ini ada mungkin ini proyektor ya. Ini ada informasi sedikit, dan di sini ada penjelasan lagi untuk yang 130 tahun setelah Pithecanthropus. Oke, ini penjelasannya, mungkin ini informasi ya, informasi detailnya. Dan ini untuk penemuannya itu Eugene Du Bois penemunya. Gue nggak tahu ini, kalau salah koreksi gue di kolom komentar gitu. Jadi kita sama-sama belajar. Ini terpesona oleh penelitian tentang biografi dan asal-usul spesies yang diterbitkan pada pertengahan tahun 1800 gitu. Ini keren sih asli. Nah, di situ tuh kayak ada pahlawan-pahlawan, oke. Kesana lagi guys ya, kesana lagi. Kita tes pengetahuan kalian tentang gimana. Nah, ini udah ada nih, nih. Nah, kalian bisa lihat di sini tuh. Ini kayak pahlawan mungkin ya, karena gue juga nggak hafal. Ini juga nggak hafal. Tuh, kalian bisa lihat. Ini Makassar, Bugis tuh. Ini keterangannya apa ya? Oke, kita lihat sama-sama. Di sini ada keterangannya. Bahasa Nusantara golongan Sumatera. Nih buat orang yang asli Sumatera, nih kalian absen dulu. Kalian dari daerah mana? Apakah kalian bisa bahasa daerah kalian gitu? Apakah udah lancar banget? Masih medium? Atau yang benar-benar nggak bisa gitu? Ini Sumatera, ini Kalimantan, Bali, Melayu, Ambon, masih banyak lagi, dan Jawa. Dan gua golongan orang Jawa, jujur aja nih,
Gua nggak terlalu bisa, gua masih golongan yang medium gitu. Dibilang medium tapi yang bukan medium 100%. Nah ini petanya bagus sih. Petanya ini bagus banget, asli. Ini petanya bagus. Ini untuk titik koordinatnya. Keren sih. Dan ini bener-bener petanya besar. Kalau kalian mau lihat. Nah, ini petanya besar banget guys. Ini peta suku ya. Ini skalanya ya, kalian bisa lihat tuh. Skalanya 1:1 juta. Nih, ethnic group map. Tuh, yang ada di Indonesia. Keren banget bro. Keren. Absen. Kalian asalnya tuh dari daerah mana? Di kolom komentar. Biar gue juga tahu nih. Kalian itu bisa nggak pakai bahasa daerah kalian sendiri gitu. Gue pengen tahu sih. Ini bener-bener, keren banget. Setelah ini, gue mau berpindah ke ruangan sebelah. Oke. Ruangan sebelah berarti ini kayak topeng guys. Ini kayak topeng. Tapi keren juga sih. Keren juga. Nih, kalau kalian mau lihat nih, oke. Ini ada topeng Batak Simalungun. Keren sih. Dan ini topeng Hudok Max. Ini kalian bisa baca untuk keterangannya. Ya ini ditemukan di Kalimantan Barat asalnya. Kalimantan Barat nih. Ini orang Kalimantan tolong absen ya di kolom komentar. Tolong absen. Ini keren banget sih, asli cuy. Keren banget. Nah, yang untuk ini gue belum lihat ininya. Kita lihat sama-sama topeng Batak Simalungun untuk keterangannya. Oke, kalian udah baca ya. Ini masih banyak lagi. Oh, ini yang kalian bisa dibilang kan itu kembarannya tuh mirip pahlawan siapa. Nah, ini nih. Mengenal Paras Nusantara. Ini ada penjelasannya nih. Oke. Di sini pengalaman interaktif. Oke, ini menyelaraskan 78 lukisan suku bangsa Nusantara karya Raden Mas Pringadi tahun 1935 menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI dong berarti ya kan, pakai AI. Nah ini cara matchingnya ini cukup keren sih, asli matchingnya itu cukup keren. Dia menggunakan AI. Emang nggak sekompleks AI sekarang, tapi bagus gitu untuk AI-nya. Nih kalian bisa lihat. Tuh, coba kita lihat. Di sana tuh apa? Nah. Cah, mirip siapa? Mirip siapa, Anca? Siapa tuh? Hah? Oh ya ini nih. Hah? Gitu soalnya tadi dia sama Wiwi. Oh. Kalau jelas cetak aku. Nanti aja lah. Kalau sekian aja 10.000. Nanti kesini lagi, kan belum imersif. Kan imersifnya belum. Belum makanya. Nah untuk harganya ini setengah jam kan. Nah ini untuk layanannya tuh. Ini untuk scan doang itu biayanya 10.000. Cetak saja itu 10.000, pindai dan cetak itu 20.000 guys. Jadi buat kalian yang mau bisa langsung datang kembaran kalian itu gimana guys? Mirip dengan siapa di Nusantara ini? Tuh. Keren kan? Asli keren. Jadi buat kalian yang mau silakan langsung datang ke Museum Nusantara, Museum Nasional Indonesia.
Jadi bisa langsung ngelihat, terus merasakan apa namanya vibes-nya. Gimana sih museum yang udah bagus ini yang sudah menggunakan AI juga gitu guys. Ini asli sih, keren nggak bohong, keren banget, keren. Tuh. Oke, disitu lagi ada yang nyoba scan. Scan-nya itu nanti muncul di sini nih, tuh. Scan-nya muncul. Setelah itu, nah, di sini ada kecocokan dari suku Bali. Itu cocok 68%. Proses pencocokan. Oke, keren. Keren. Face swap-nya itu keren banget. Keren asli, keren banget. Oke, ini gue nemu ruangan ya. Ruangannya ini gue nggak tahu nih. Katanya sih kata abang ipar gue yang Wali Songo, tapi mana ya? Tapi ini kerajaan Islam sih, kayak ada kerajaan Islam. Nah ini nih, coba kita lihat untuk di awal ini Sunting, ya kan? Sunting guys, Sunting, keren sih. Ini keren asli, keren, bunga bong. Tuh, untuk desainnya sih oke. Lanjut ke ruangan dalam. Gue mau ke ruangan dalam dulu nih. Kita lihat sama-sama di ruangan dalam ini apalagi gitu kan di luar tadi. Oke, ini siluet. Dibilang siluet bukan siluet sih, tapi ini kayak potongan-potongan. Nah, di sini nih perempuan, kekuasaan dan perlawanan. Ini untuk penjelasannya kalian bisa nge-pause video gua. Jadi nanti kalian bisa baca secara manual. Nah, ini untuk siluetnya ini berarti ini ada potongan nih. Di sini ada potongan. Ini mungkin kayak ilustrasinya, ini ilustrasi. Dan ini di sini ilustrasi. Nah, ini untuk keterangannya. Oke. Kita lanjut lagi, dan ini mungkin timeline-nya nih, timeline tahun perempuan, kekuasaan dan perlawanan. Ini timeline-nya dari 674 hingga kita lihat sama-sama 1880, dan ini kalian bisa melihat cukup detail ya, cukup detail buat kesemuanya. Nih, kalian bisa lihat. Ini cukup detail banget. Asli. Lanjut di sini. Ini siapa ya? Oke, kita lihat sama-sama. Lukisan potret. Siapa guys? Malahayati. Ini kalian zoom nanti atau gue zoom deh. Karena itu terlalu kecil tulisannya. Ya, Yogyakarta 1990. Oke, di sini lukisannya keren. Tuh, kalian bisa lihat detailnya. Kalian bisa lihat detailnya tuh benar-benar keren banget. Nah, di sini sama seperti yang di depan deh, setahu gua. Ini kayak prasasti deh. Tapi ini apa nih? Oh, ini parang. Ini parang atau Machete ya, yang ada di Point Blank. Kalian bisa baca. Dan ingat guys, di sini ada tali ya. Jangan sampai kalian ini machete, logam, kayu, metal. Oke. Keempat, foto penangkapan Cut Nyak-Dien. Yang keempat berarti ini. Ini penjelasannya ya. Ini ilustrasinya, penjelasan. Ini ilustrasi. Dan ini penjelasan. Keren sih, gila. Ini worth it banget nih. Worth it banget. Oke, di sini ada lagi. Kita lihat sama-sama.
Oh, nih peninggalan buah karya Ibu Kartini, buku nih, buku. Ini apa ya? Ini nampan bukan sih? Nampan kok enggak? Itu apa ya? Yang di ujung sana. Nah, ini nih foto Ibu Kartini. Dan ini A dan B itu apa ya? Ini terlalu banyak banget penjelasannya. Kalian nikmati saja. Karena ini kepecah-pecah untuk penjelasannya. Dan ini kayak kebaya nggak sih? Kebaya guys. Tuh. Keren loh. Gokil. Nih, kalian bisa lihat. Ini selendang deh. Selendang putih tuh. Selendang putih. Selendang merah muda. Ini pakaian Rohana Kudus. Oke, ini berarti ilustrasi. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut. Nah ini penjelasannya. Oke, replika buku keutamaan istri nih. Ini kecil banget asli. Kalian bisa pause dulu, kalian zoom deh, bener. Ini susah dibacanya, tapi bagus ini kumpulannya. Wah, gila. Koleksinya sih keren koleksinya. Nah ini keren juga asli. Nih kalian bisa lihat. Kalian bisa lihat semuanya di sini lengkap dengan penjelasannya nih. Tuh, kalian bisa lihat. Lanjut lagi, di sini ada baju nih, baju seragam. Laskar Wanita Indonesia atau LASWI ya, Laskar Putri Solo, replika seragam Laskar Wanita Indonesia, dan masih banyak lagi. Ini nih, kalian bisa lihat. Nah itu warna hijau. Kalian tahu hijau botol? Nah itu warna hijau botol ya, yang paling belakang hijau botol. Ini warna coklat. Coklatnya ini coklat apa ya saya bilang ya? Coklat netral gak sih? Gue gak tahu ya, pokoknya ini bagus nih warnanya nih. Kayak warna celana gua. Asli, gue pakai celana warna coklat juga, kargo. Dan ini warna putih. Oh ini bone white. Broken white. Ini warna broken white. Kalian bisa lihat di sini, ini pakai sepatu boot ya, dan ini ada kebaya. Oke, ini kebayanya, keren sih, kuningnya, terus merahnya tuh bukan merah yang ngejreng ya, tapi merah-merah lebih ke apa ya namanya ya? Bilang merah muda bukan, tapi bagus. Dan ini perhiasan ya, ini kayaknya perhiasan ya. Ini perhiasan deh kayaknya nih. Keren banget asli, banyak tuh. Ini lagu-lagu zaman dulu ini tuh, lagu-lagu zaman dulu keren loh, bener tuh. Terus ada ini tari kecak, bukan kecak, kayak penari Bali nih, ilustrasi penari Bali. Masih banyak lagi. Tuh, di situ ada ini keterangan nih. Ini keterangannya. Ini kayak ini apa ya? Nomor 20 itu naskah sambutan Ibu Tien Soeharto. Kan bisa baca ya, nomor 20 ini. Masih banyak lagi, keren. Dan ini mesin ketik zaman dulu nih guys. Dulu belum ada komputer ya, Jadi dengan mesin ketik ini tuh kalian udah paling the best banget, paling canggih banget, asli keren. Oke, ini ada patung. Cuman gue nggak tahu nggak ada penjelasannya di sini, tapi keren sih. Gue bilang keren, emang beneran keren. Kalian harus datang.
Ini lukisan pengantin Dayak. Nih, kalian bisa lihat. Lukisan pengantin Dayak. Nah, orang Dayak silakan absen. Apakah sekarang masih ada tradisi-tradisi kayak gitu untuk bajunya? Dan ini citra ideal anak Indonesia, piagam penghargaan. Dan ini kita lihat sama-sama. Gue matiin dulu deh. Nah, gue matiin dulu. Oke, biar bisa ngelihat langsung aja sih. Nah, ini ketilang. Dan ini baju, ini bagus banget asli. Bagus banget asli. Tuh. Idih, gila. Keren. Lanjut lagi, guys. Lanjut lagi. Kita lihat ke sebelah yang lain ya. Semoga ini gambar video gua jelas untuk gambarnya. Dan ini banyak loh, asli banyak banget nih. Kalian bisa lihat di sini. Ini timeline tahun lagi. Ini banyak banget. Gak mungkin gue baca satu-satu kan, guys. Nah, ini koleksi buku atau apa nih? Kita lihat sama-sama. Kita lihat nih buku Indonesia Woman Artist. Oke. Keren. Berarti ini kayaknya ya wanita-wanita yang punya prestasi di bidangnya masing-masing. Ini ditaruh di sini semua. Keren. Bener ya, keren. Mantep banget. Nah, kalian bisa lihat penjelasannya juga tuh di sini. Gila, keren banget cuy. Oke, gue ke arah sana. Pengen tahu ada apa nih rame-rame ya. Kita lihat sama-sama ada apa nih rame-rame. Oh, ini kalimat-kalimat yang keren banget. Ini atas nih sebuah kalimat yang sudah ada dari zaman dulu. Masjidnya Din. Semua ini asli. Keren banget. Oke, ini sebutannya Dwarapala. Ya, ini bisa dibilang statue atau patung. Dia ini ditemukan di Kediri, Jawa Timur. Oh, ini arca ya? Gue nggak tahu sih. Antara perbedaan arca, statue, patung, setahu gue sama deh. Kalau yang lebih paham, tolong komen di kolom komentar ya, guys. Di sini arca penjaga yang ditempatkan di pintu gerbang bangunan suci atau tempat yang disucikan di masa Hindu-Buddha. Umumnya digambarkan berwujud raksasa yang membawa senjata gada. Wah, gila sih. Ini senjata gadanya nih yang gue tahu ini berat banget. Ini yang gue tahu berat banget, guys. Asli. Ini kacau sih. Beratnya itu luar biasa. Terus lanjut lagi. Di sini ada satu. Ini kayak binatang deh. Tapi gue belum terlalu yakin ini binatang apa. Kita cek sama-sama. Ini sebutannya Nandi. Klaten, Ngumpit, Jawa Tengah. Nih. Tuh, dia ini seekor apa? Wahana kendaraan Dewa Siwa. Tuh. Kendaraan Dewa Siwa, guys. Bayangkan Dewa Siwa pakai ginian. Bayangkan naiknya gimana nih? Kalau ngeliat sekilas ini kayak apa ya? Kayak unta atau gimana gitu. Asli, mirip banget. Oke, maju lagi. Gue mau lihat-lihat lagi. Tapi kebanyakan di sini hampir sama. Oh, ini bukan, ini beda. Ini Nandi juga nih. Ini Nandi juga. Yaitu wahana kendaraan Dewa Siwa juga. Kayak sapi nggak sih, guys? Oh, lembu tuh, lembu jantan. Tuh, lembu jantan. Keren tuh. Dan ini dia view-nya. Kamu bisa lihat, tadi mendung, sekarang tuh udah cerah lagi. View-nya mantep banget, asli. Ini keren banget, guys. Kalau kalian bisa dapat view kayak gini pas lagi cerah, itu keren banget. Nah, di sini
gua masih penasaran, ada beberapa ini lagi ya, patung lagi gitu. Tapi di sisi lain gue nggak bisa lama-lama lagi gitu. Tapi ya sebentar lagi paling bakal keliling-keliling lagi biar gue tahu juga. Dan ini ada Nandi lagi guys. Ini ada Nandi lagi. Nandi lagi itu keren banget nih. Kalau kalian mau lihat, ini Nandi, yaitu lembu jantan juga, sama kayak tadi nih. Sama kayak tadi guys. Asli keren kan? Mantep ini. Oke guys, jadi udah selesai buat gua jalan-jalan atau tur di Museum Nasional Indonesia. Sekarang waktunya gua akan keluar. Gimana ya? Sebelah mana ya? Sebentar, gua lagi mau cari jalan keluar. Oke. Ini dia. Ini jalan keluarnya. Jadi ada di bawah tuh ada keluar out gitu. Dan di sini gua udah keluar. Tapi di sisi lain asli bagus banget, enak banget untuk view-nya itu worth it sih kalau kata gue. Buat kalian yang kayak masih pelajar, masih butuh wawasan yang bagus, ini salah satu tur yang bagus sih. Dan ini cocok banget, ini kan lagi hari terakhir ya, hari terakhir anak sekolah itu, jadi rame banget di penghujung akhir libur anak sekolah. Sekarang gue udah mau pulang dan cuacanya kalian bisa lihat ini di belakang gue ya, kalau kelihatan, atau kayak gini deh, ini cuacanya kalian bisa lihat sendiri, itu udah mulai agak mendung ya, ini agak mendung tuh, kayak bisa lihat. Jadi untuk selanjutnya paling gua akhiri untuk konten jalan-jalan di Museum Nasional Indonesia. Jika ada salah-salah kata tolong dikoreksi lagi, dan mohon maaf juga jika ada informasi yang kurang tepat guys. Oke, jika kalian suka dengan konten gua ini silahkan like, share, subscribe, dan ketik di kolom komentar informasi apa yang gue salah, kita belajar bareng-bareng. Oke, Guru Hardian pamit undur diri, sampai jumpa di konten selanjutnya. See you, bye bye, thank you yang udah nonton.